Kami persilakan. Tafadhol maskur. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa qala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati berikan mushollah dan salam kepada yang mulia. Yang kami hormati ketua majelis taklim mushollah dan salam Bapak yang Junanda. Yang kami hormati Bapak RT, Bapak RW, para bapak-bapak jamaah rutinitas istiqomah malam Senin. Semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sudah bahas bahwasanya kita masih berada di bulan Rajab. Masih ingat nggak? Rajab itu keistimewaannya apa? Apa keistimewaannya di bulan Rajab? Halo, apa keistimewaannya? Apa ya? Pertama, dalam khutbahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sungguh telah datang bulan yang mulia kepadamu. Bulan itu namanya bulan Rajab. Ada apa bulan Rajab itu? Bulan di mana ketika hamba Allah melakukan kebaikan akan dibacakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berdoa, doanya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rajab adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di dalamnya ada sebuah kisah yang khusus kepada manusia khusus, dan perintahnya pun diberikan secara khusus. Apa perintahnya? Di bulan Rajab Nabi Muhammad dapat perintah sholat. Pertanyaannya, pada tahun berapa Isra Mi'raj? Tahun berapa ya? Dia sampai ngopi apa? Iya, ini. Pada tahun berapa sih Isra Mi'raj itu? Oke, kita hitung. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Ini awalnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu usia 40 tahun. Berarti Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu pada tahun berapa? 571 ditambah 40, 611. 611 Masehi Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul. Dan pada tahun 10 kenabian, 10 kenabian adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada tahun berapa? 10 kenabian. Berarti 40 tahun Nabi Muhammad awal menerima wahyu ditambah 10. Berarti 50. Usia Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj atau ketika diundang oleh Allah untuk mendapatkan perintah sholat usianya
50 tahun. Nanti ditanya, tahu dari mana? Karena dalam riwayat dalam kitab Sirah Nabawi dikatakan Nabi Muhammad mendapatkan perintah Isra dan Mi'raj itu disebabkan awal mulanya ditinggal wafat istri tercintanya yang bernama Sayyidatina Khadijah. Dalam beberapa hari ditinggal paman tercintanya Sayyidina Abu Talib. Dua pabrik yang sangat mendukung dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sehingga Nabi Muhammad mengalami yang namanya rasa sedih. Kesedihan ini menjadi olok-olokan orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad dikatakan Muhammad tidak punya teman. Dikatakan Nabi Muhammad dia sudah nggak ada tempat mengadu. Dibikin Rasulullah itu dicaci maki, sehingga dengan kejadian tersebut Allah menggembirakan Rasulullah SAW dengan mengundangnya kemana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orang kalau lagi jenuh Pak, lagi jenuh nih, bete, diajak keluar, senang Pak? Senang nggak? Jalan nih, ayo mana? Soalnya padahal mah ngopi-ngopi juga di sana, cuma beda tempat. Yang namanya beda tempat, beda pandangan. Yang namanya beda pandangan, beda suasana. Akhirnya Rasulullah Isra itu perjalanan dunia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi Muhammad SAW berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima perintah langsung tentang sholat. Kenapa sih nggak pakai perantara malaikat Jibril? Al-Quran 119 surah melalui perantara malaikat Jibril. Kenapa perintah sholat Allah langsung mengundang Nabi Muhammad? Pertama yang kita perhatikan, sebelum Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk mendapatkan perintah sholat, Nabi Muhammad itu dalam sebuah riwayat dibelah dadanya dibersihkan hatinya. Dibelah dadanya dibersihkan hatinya. Berarti kesimpulannya pertama, kita akan bisa berjumpa kepada Allah kalau hati kita dalam keadaan bersih. Yang kedua, ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau hati kita bersih. Karena Nabi Muhammad untuk mendapatkan perintah sholat itu secara langsung dibersihkan hatinya. Kita sholat, hati kita bersih. Tahu. Nomor 6. Gimana caranya? Apakah ketika setelah kita sholat pulang dari musola atau pulang dari masjid, ada melihat orang yang tidak sholat dan kita merasa diri kita lebih baik daripada mereka? Berarti kita mohon maaf, hati kita belum bersih. Karena segala macam penyakit awal mulanya dari hati. Makanya hati-hati dengan hati. Dan ini hati-hati dengan hati. Rasulullah diundang oleh Allah untuk mendapatkan perintah dalam keadaan suci. Maka orang yang mau sholat harus dalam keadaan jelas dalam sini. Boleh nggak Bapak sholat pakaiannya kena debu atau kena sesuatu yang tidak najis, tapi ada kotornya dikit, boleh nggak dipakai sholat? Nggak ada najis. Yang tidak boleh digunakan sholat adalah najis. Artinya kotor itu bukan penghalang untuk kita sholat. Kotor bisa dibersihkan, tapi kalau najis ada susah dikit. Paham nggak maksudnya?
Manusia ini kan kotor. Kita ini kok kotor. Jadi kadang kotor, kadang bersih, kadang kotor, kadang bersih. Kapan kotornya? Kapan kira-kira? Kapan kira-kira kita ini kotor? Hah? Kotor kita itu ketika kita tidak menjalankan perintah Allah. Kapan kita itu menjadi orang yang bersih? Ikhlas dalam melakukan perintah Allah, bukan karena paksaan. Maka ketika kita ngomongin bulan Rajab, ada salah satu momen bahwasanya sholat adalah menjadi utama daripada segala amal. Orang rajin sedekahnya bagus. Orang rajin puasa Ramadan nggak pernah tolong, puasa sunnahnya bagus. Sholatnya tidak. Maka nanti ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang puasa tak sholat? Pernah tidak? Nanti biasanya di Ramadan ada pertanyaan gitu. Bagaimana hukumnya orang yang puasa tidak sholat? Lalu ada pertanyaan lagi, ada orang bayar zakat enggak sholat. Apakah zakatnya diterima? Apakah puasanya diterima? Kalau kita bicara tentang hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awal ma yu'asabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Nanti amal yang paling pertama kali dihisab adalah sholat. Berarti semua amal kita dilihat dari sholatnya. Fa'in sholat sa'ir amali. Kalau sholat kita baik, seluruh amal kita nyata baik. Wa'in fasadat, kalau sholat kita rusak, fasadat sa'ir amali. Maka rusak semua amalia ibadah kita. Coba, itu dari jawaban atau di sini? Fa'in sholat sa'ir amali. Kalau sholatnya baik, seluruh amalia yang dianggap baik. Wa'in fasadat sa'ir amali. Jika sholatnya rusak, maka seluruh amalia dianggap rusak. Berarti sia-sia dong. Nanti ada pertanyaan lagi demikian. Berarti sia-sia dong. Tidak ada kata sia-sia dalam melakukan kebaikan yang di dalamnya kita mengharapkan ridho Allah. Yang kasihan adalah kita melakukan kebaikan, tapi Allah tidak menurunkan ridhonya. Maka sholat adalah menjadi tolak ukur manusia ini. Sholat menjadi tolak ukur. Karena kenapa? 5 waktu itu kan sebenarnya sudah diajarkan. Subuh ke zuhur, panjang apa pendek waktunya? Panjang juga maksiatnya. Ya, zuhur ke asar, ada pendekan itu. Ya, asar ke maghrib, ada pendekan dikit. Maghrib ke isya, sama pendek lagi. Isya ke subuh, berarti gambarannya orang itu banyak momen melakukan maksiat kalau pagi menjelang siang malam. Ya, jadi gak heran kalau ada maksiat di malam hari. Waktu isya sampai subuh itu panjang. Kita gunakan untuk maksiat atau kita gunakan untuk taat. Makanya setelah kita membaca istighfar, astagfirullah. Ya mungkin ada dosa yang kita lupa, ada dosa yang kita lakukan tapi kita nggak ingat, ada dosa yang kita agak sengaja. Makanya setelah kita banyak ibadah istighfar. Setelah itu sholat adalah menjadi fondasi awal. Sholat adalah menjadi fondasi awal. Ada orang sholat nggak baca Al-Fatihah sama sholatnya. Kenapa? Karena Al-Fatihah untuk sholat. Karena ditanya lagi, ada orang beda kawan, tapi kan mau sholat. Gimana? Dosa.
Dosanya dari mana? Kewajibannya? Ya dermawan itu kewajiban juga. Ya kan dermawan membantu orang, menolong orang dermawan kan? Kewajiban kan? Nanti kalau ini salah paham bahaya jadi contoh. Ada tetangga mengalami kesulitan. Bantuin gua dong. Terima kata-kata ini. Kalau gua nggak sholat, tuh bantunya percuma. Bodoh atau bangsa. Nanti nunggu, ya kan? Maka sholat itu menjadi tolak ukur. Ada tolak ukur, ada perasaan di dalam diri kita bahwasanya jangan sampai kita udah capek dan dapat apa-apa. Orang yang sholat belum tentu jaminan surga. Apalagi yang tidak sholat. Jangan dibalik kata-katanya. Yang sholat aja belum tentu masuk surga, mendingan gua nggak sholat, jangan. Orang yang sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak sholat. Jangan dibalik, kadang-kadang diputar tuh begitu. Yang sholat belum tentu benar, ya kan? Itu nggak sholat, yang sholat belum tentu benar, kan begitu? Benar dulu apa sholat dulu? Sholat dulu biar benar, apa benar dulu baru sholat? Hah? Sholat dulu biar benar, apa benar dulu baru sholat? Sholat dulu biar mana dalilnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan perbuatan pertanyaan. Sudahkah sholat itu kita sesuai dengan ayat ini? Kita sholat tapi masih melihat hal-hal yang dilarang. Kita sholat tapi masih suka mendengarkan hal-hal yang dilarang. Kita sholat tapi kita masih suka mengambil yang bukan punya kita. Sholat tidak kita? Sholat, tapi tidak termasuk kategori Quran tadi. Inna sholata tanha. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu 'anil fahsya'i wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka pada bulan Rajab ini yuk sama-sama kita perbaiki sholat kita. Jadi kita sholat itu kita jadikan fondasi awal. Kita mau lakuin begini, malu dengan sholat saya, malu dengan sholat saya. Saya pengen ngambil hak yang milik saya, malu dengan sholat saya. Punya siapa yang baik? Malu dengan sholat saya. Sehingga dengan begitu sholat kita akan terjaga. Sholat kita terjaga, seluruh amalan kita akan terjaga. Siapa yang menjaga akan dijaga oleh Zat yang Maha Menjaga. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan diturunkannya perintah sholat pada tanggal berapa? 27 Rajab. Jadi Isra Mi'raj itu 27 Rajab tahun baru tadi hitungan. Mikir dulu. Jadi ngaji mikir tadi baru hitungan. 621. Tahu dari mana? Itu baik Nabi Muhammad ayo 571 tambah 40 tambah 10. Jadi kalau kita tanya tahu ya, itu yang kita baca begini caranya. Tahunya kadang-kadang. Ya orang cuma baca kisahnya tapi tahunya tidak dibaca. Sehingga kalau kita apa tahunya mentok. Karena kita nggak tahu kebenaran atau bedanya dari tahu. Contoh, saya pernah belajar mesin anu. Bapak nggak mampu gitu. Saya pernah belajar mesin anu ditanya tahu berapa yang dengan pelajaran dia. Saya pas dalamnya ternyata didoakan. Nah, paham nggak maksudnya? Jadi dengan tahu itu kita bisa membuktikan kebenaran sesuatu itu. Jadi kalau kita tidak tahu dia dikatakan Nabi Muhammad dilahirkan 571 Masehi dan Nabi Muhammad di Isra Mi'raj pada tahun 10 kenabian. Artinya saat itu usia Nabi berapa? 50, tanggal 40 lalu diangkat menjadi Nabi. Yang 40 diangkat menjadi Nabi, ya kan? Lalu 10 tahun kemudian Nabi Muhammad di Isra Mi'raj. 40 tambah 10 berapa? 50. Usia Nabi berapa tahun?
50 tahun. Pertanyaannya, pada usia berapa Siti Khadijah menikah atau wafat? Perbandingannya, usia Nabi ketika menikah dengan Siti Khadijah berapa? Nabi Muhammad 25 tahun, Khadijah 40, berapa bedanya? 15 tahun. Oke, nyambung ya, ya. Nyambung nih. Ya, berapa lagi ya? Sinyal kuat? Oke, 15 tahun. Usia Nabi pada saat Isra Mi'raj itu 50 tahun. Berarti Siti Khadijah wafat pada usia 5. Paham maksudnya? Jadi saya kalau cara baca sinema logiknya begitu Pak. Itu begitu. Makanya ketika baca kitab kita harus punya coret-coretan. Jadi bohong kalau misalnya kita baca kalau punya coret-coretan, apalagi itu kita mulus semua. Kayak apa? Kalau mungkin ya, pasti ada coretan. Karena yang namanya ilmu kata Sayyidina Ali kudu ikat-ikatannya pakai catatan, bukan kalau belajar bawa apa. Yang teman-teman dikit nanti kalau apa namanya nanti kalau tambah itu juga. Ya, jadi perintah sholat itu waktunya di bulan Roh pada tanggal 27 Roh tahun 620 pada saat Nabi Muhammad usia 50 tahun. Ditinggal wafat oleh istri tercintanya pada saat berapa tahun istrinya? 65. Jelas ya? Itu kisah yang sudah mulai hilang. Kisah yang sudah mulai hilang. Kita bangkitkan lagi. Agar apa? Sejarah tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap ada sesuai nyatanya, bukan katanya. Jangan katanya, kayaknya katanya. Ya, jangan katanya, tapi nyatanya. Di mana dalam kitab Sirah Nabawiyah. Tentang sirah perjalanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perhatian sholat. Karena ayatnya jelas fawailun apa artinya? Celaka bagi orang-orang ya. Tuh yang sholat celaka, mendingan gua nggak sholat sama lagi. Celaka bagi orang yang sholat alladzina hum an sholatihim apa artinya? Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ia sholat tapi hakikatnya dia tidak sholat. Allahu Akbar dikasih tunjuk sama saya. Iya, mau coba sih. Ya, jadi kita apa namanya nggak fokus sama sholat kita. Fokusnya sama kunci motor sesuatu yang kita lupa. Sering kita bilang kalau sholat pasti sesuatu yang lupa kita ingat. Itu ujian, itu bisikan, itu bukan wahyu dari Allah. Hati-hati Pak. Bapak lupa nama sesuatu. Ketika sholat Allahu Akbar. Nah, kan ketemu. Bukan sholat pasti ketemu. Itu di dalam kitab fikih Pak. Setan itu selalu menggoda. Dia kuat sebelum takbir akan masuk setelah takbir. Setelah takbir dia kuat masuk di Fatihah. Di Fatihah boleh, boleh. Fatihahnya kuat masuk ruku. Terburu-buru Pak. Ya tidak. Sujudnya ada 2 kali atau sekali. Duduk apa di antara 2 sujud udah duduk ya. Ini duduk apa sujud lagi bangun langsung berdiri. Berdiri apa bentuk ayat awal nih? Itu godaan dari awal tidak sholat hingga akhir setan sudah siap-siaga. Maka minimal kita baca 2 surat sebelum sholat. Surat apa? Anas dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil malikin nas ilahin nas waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan surat Al-Falaq. Ibadah itu ya. Ini boleh bertanya sama kalau bawa saya orang tua sebelum mereka sholat pasti 2 surat ini tinggal. 2 surat ini sebelum mereka sholat mau jadi imam atau jadi makmum berada tetap aja di surat ini. Atau kalau nggak mau 2 surat ini boleh mulai termasuk juga di Al-Quran. Rabbi ini a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun.
Ya. Dan saya lebih mengamalkan yang ini. Karena saya punya kiai bacanya ini. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Jelas? Jadi boleh kalau baca surat Al-Falaq atas sebelum sholat agar dihindari daripada godaan. Pernah nggak ketika takbir ingat semua? Nah, itu dalam hati rasanya apa? Benar-benar tunjuk nanti. Ya, itu ternyata bisikan setan. Ya, itu ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya nggak? Ayo silakan. Dan kalau kita lagi sholat, misalkan kita ketinggalan jam apa? Tinggal sholat nih, ya ini rakaat. Sudah selesai mungkin itunya sholat jamaahnya kan. Kita sholat sendiri. Tiba-tiba kan ada yang ngaku mau ikut jadi makmum, maka kita jadi imam. Setelah kita salam, di belakang nggak ada orang, maksudnya nggak ada orang, apa dia pergi gitu kemana? Itu gimana Ustaz? Kita masih hitungannya bacaan kita harus tetap kayak isya maghrib, masih harus tetap ada suaranya atau bisa? Ini pertanyaannya dengan Bapak soal maghrib dewekan, ya makanya gitu. Bapak soal maghrib dewekan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dikepas dari dalam. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beda. Beda. Jangan enggak ada yang untuk. Itu kamu kayak begini doa golin atau doa. Ya kan? Ada yang kadang begitu. Jadi ketika kita sudah masuk rohan, berarti kita sudah mendapatkan amanah. Apa dikit-dikit suaranya agar mampu terdengar. Lantas bagaimana? Niat kita bukan niat jadi imam, kan gitu kan? Niat kita tetap niat pesan. Apakah harus berubah niat? Tidak. Hadisnya dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang berkumpul bersama para sahabat. Lalu setelah mereka melakukan sholat tadi, sudah salah nih ngobrol kalau bahasa kita kongko ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya pengen sholat, tapi saya nggak ngerti tata cara sholat. Kata Nabi, ayo siapa yang mau mendapatkan pahala lebih, temenin dia sholat. Pertanyaannya, ini kan yang sahabat bersama Nabi udah pada sholat belum? Udah. Ada nggak sholat wajib 2 kali? Tidak ada. Sholat wajib tetap sekali. Ya sekali lagi namanya sunnah. Dalil ini yang digunakan ketika bapak sholat sunnah sekalipun ada yang nepok atau dibatalin terusin. Jangan berantem gara-gara ini. Mau sholat sunnah, nggak usah, terusin aja. Cuma kita punya ciri-ciri, biasanya ada bodoh kalau sholat sunnah. Jangan sholat sunnah di tengah deh. Yang udah begini banyaknya kenyangin lagi. Misalnya imamin dia, ya. Jadi ketika kita baca sudah setengah ayat, terusin ayatnya yang belum kita baca dengan suara ayat sedikit ayat. Keras. Maghrib, isya, subuh, lalu zuhur tetap. Zuhur pada imam, pada waktu atau tidak tetap dibacanya sir. Sir itu bukan berarti jabatan. Ini banyak orang bilang sir dia bingung. Kalau mulut yang bingung berarti dia nggak baca. Karena rukun sholat itu terbagi menjadi 3. Ada hati, ucapan, dan gerakan. Ucapan itu tidak betul. Contohnya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia bunyinya gerak. Ada orang yang baca Allah. Itu sholat nggak baca apa-apa. Menurutnya ke hati. Rukun yang berada di hati itu adalah niat. Fatihah harus dibaca walaupun sir. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Makanya bapak kalau masih besar, kalau ada imam yang pakai gini-gini pasti terdengar. Tapi kalau untuk terdengar, alhamdulillah. Rahman. Ya kan? Itu disebut sir, bukan benar-benar baca. Jadi ketika kita lagi sholat, ada yang ngaku jadi imam, mau silakan dilanjut. Setelah itu pas kita tengok ada makmumnya. Gimana caranya? Ya usah ditanya itu tadi berdoa enggak apa perlu. Sholat aja, karena kita bukan mengada mana? Enggak bukan mengada mana?
Mau yang nepok siapa kan misalnya dapetnya nepok pak. Tetapi kan kita jadi imam tadi. Pas kita salah maka ada orang. Sama soal kita, kodenya sama apa? Jawabannya sama. Terus tentang permasalahannya di mana? Itu yang tadi kita baca tadi kita cari permasalahan atau tidak? Karena kita ada yang nepok. Padahal kalau mengikuti benar kan buat kita nepok juga nggak apa-apa kan? Dia harus berdiri di samping kanan. Ini kan cuma buat kode doang, kita mah buat kode. Cuma kan waktu itu kalau tepokan saya bahas ya. Tepokan ada yang menjadi imam, ada yang disuruh mundur. Ini mentang-mentang ditepok imam semua. Karena saya perhatikan di sini kan, ketika ada jalan sendiri di belakang, hukumnya makruh tepok yang ada depanan dikit. Jadi yang di depan itu mau jadi imam tapi mundur. Kalau dia nggak paham jangan dipaksa. Ya, itu lebih parah itu sudah jadi tepok. Kalau mundur tarik pisah jangan. Tidak loh, tidak. Ada lagi yang lain? Kadang-kadang kita sholat itu kita nggak cukup kan antara pikiran dan hati kita nih Pak. Kadang-kadang